Alhamdulillah, nikmatilah wa syukurillah. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibunya ya Pak? Ada ya. Dan juga para saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Tidak bosannya kita setiap hari, setiap saat untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dimana kita ini sudah diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Kita masih sudah diberikan yaitu nikmat-nikmat yang andaikan kita ini tulis dengan pakai tinta air laut pun kita nggak akan bisa mencatatnya. Why? Kenapa? Karena itu semua adalah kenikmatan yang diberikan Allah, dan memang manusia ini lemah. Nggak bisa dia akan mencatat itu semua. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Beda dengan manusia. Manusia diberikan kenikmatan dan suatu ketika ibu ditanya oleh bapak, "Bu, uang belanja untuk bulan ini sudah cukup atau masih kurang, Bu?" Ibu menjawab, "Sudah cukup, Pak. Tambah justru berlebihan." Sekarang saya tanya pada bapak-bapak semua yang ada di sini. Kira-kira Pak, kalau ibu mengucapkan sudah cukup Pak, berlebihan, kira-kira ditambah atau tidak Pak? Kayaknya Ji. Ayo Pak, yang sektor sana, ditambah atau tidak Pak? Bukan. Jangan sampai nanti kita punya pikiran tambah istri, bukan Pak ya. Tambah apa tidak? Secara manusia nggak akan mungkin kita tambah. Kenapa? Karena ibu sudah mengucapkan cukup Pak. Sudah cukup. Beda dengan Allah, yang dimana Allah menciptakan kita, memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan-kenikmatan itu sudah kita rasakan mulai dari kita lahir atau mulai dari kita di perut kita sampai sekarang ini. Maka kita harus bersyukur. Kalau saya lihat ini wajahnya bapak-bapak, ada yang sudah 70 tahun Pak. Belum ada di 60 mungkin ya. Oh 70 kita Pak. Wih, luar biasa Pak. Ada di sini teman saya Pak Haji Ruslan, nggak tahu itu umurnya berapa itu, mungkin masih 40 ya. Iya. Mohon maaf Pak Haji. Iya. Lah, Allah memberikan kenikmatan pada manusia, maka manusia itu cukup yaitu mensyukuri. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan ku tambah. Alhamdulillah Pak, seperti Bapak yang di sana umurnya 70 masih bisa ke masjid. Ada yang umurnya baru 50 sudah nggak bisa ke masjid. Kita syukuri Pak. Apalagi kalau di sini masih banyak yang muda-muda, kita syukuri. Dan barang siapa tidak mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kuazab. Inna adzabi lasadid. Sesungguhnya kata-kata inna di situ Pak menunjukkan bahwa kesungguhan Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya. Shalawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sebentar Pak ya. Ya.
Mau batuk kok ditahan-tahan. Ya, yang berikutnya Pak. Di sini saya akan membahas, tadi ditanya oleh Bapak yang protokol, kita mau berdiri atau mau duduk. Ya saya katakan, terserah saya. Kalau saya lebih bagus berdiri. Katanya anak-anak muda, karena laki-laki itu harus berdiri. Ya, makanya saya berdiri Pak. Saya lebih suka berdiri. Ya karena kebiasaan kalau kita mengajarkan jarang yang duduk. Ya, nah perkara nanti ada ya, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang ditanyakan ya kita diskusi Pak, sepengetahuan saya. Ya, untuk hari ini saya akan membahas yang disebut dengan istiqomah di dalam ketakwaan. Istiqomah kalau di dalam kamus bahasa Indonesia atau kita biasanya sebut dengan KBBI, istiqomah itu adalah sikap teguh pendirian dan selalu konsisten. Ini menurut bahasa KBBI. Jadi sikap pendirian dan konsisten. Tapi menurut para ulama pada abad 9 Hijriah, bahwa istiqomah itu adalah sifat orang yang akan mencapai kesempurnaan kebaikan, sementara orang yang tidak berpendirian akan lenyap usahanya dan sia-sia yang disebut dengan kesungguhannya. Jadi kalau andaikan di sini menurut para ulama, istiqomah itu adalah kesempurnaan, mencapai kesempurnaan, atau bisa kita katakan keyakinan kita. Kalau kita nggak yakin, maka akan sia-sia. Kita menjalankan yang disebut dengan Ramadan, yang disebut dengan puasa. Yang jelas di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama dikatakan, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini menunjukkan Pak, bahwa puasa itu bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman ya gak usah puasa. Ya jelas dia akan masuk neraka. Tapi adakah Pak, orang-orang sekarang kalau andaikan dia ini sholatnya cuma Jumat saja, andaikan sholatnya cuma Jumat saja, atau puasanya cuma pertama dengan terakhir. Kalau andaikan kita berani, kita katakan, kamu tidak beriman, pasti dia akan marah-marah. Dia akan katakan, saya beriman. Apa buktinya? Saya sholat Jumat, meskipun duhur, asar, maghrib, isya, subuh saya bolong-bolong, tapi saya beriman. Ya. Nggak ada Pak orang yang tidak mau atau orang yang mau dikatakan tidak beriman. Semua pasti mau dikatakan dia beriman. Nah, di dalam salah satu firman Allah Azza wa Jalla di situ dikatakan gini Pak. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas. Di sini menunjukkan bahwa semua manusia. Manusia di sini berarti semua manusia yang ada di muka bumi ini, muslim maupun non muslim. Karena penunjukan di sini umum. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memberikan, hai manusia, beribadalah pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita disuruh nyembah. Kita disuruh untuk sujud. Kita disuruh untuk sholat yang diperintahkan oleh Allah. Sembah, menyembah di sini bukan berarti adalah cuma dari segi gerakan saja. Tapi benar-benar kita yakin dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, kita harus punya optimis. Bahwa pasti insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagi yang orang yang dimana dia
sudah sesuai dengan nisabnya, dia bayar yang disebut dengan yaitu zakat mal ataupun zakat harta. Ayo, semua kita lakukan. Nah, dari sini akhirnya dikatakan la'allahu tattaqun, supaya kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertama tadi adalah kita ini dianjurkan untuk berpuasa agar kita ini la'allahu tattaqun, supaya kalian ini yaitu menjadi orang-orang yang takwa. Yang kedua tadi dikatakan sembahlah aku. Kita disuruh juga untuk menyembah Allah. Maka di sini juga di endingnya itu dikatakan supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Itu apa sih? Menurut salah satu ulama, takwa itu adalah pertama takut kepada Allah. Yang kedua, selalu mengamalkan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah orang yang mempersiapkan dirinya apabila suatu ketika dia ini dipanggil oleh Allah, atau mempersiapkan dirinya pada waktu yang kiamat. Takut kepada Allah. Pasti bapak-bapak semua yang ada di sini maupun ibu yang ada di atas takut kepada Allah. Makanya pada waktu kita di rumah sendirian, nggak mungkin kita akan berbuka di rumah. Tidak ada orang bukan saja. Yang kedua adalah meskipun kita libur-libur kita ingin sekali, yaitu ingin bercumbu atau kita ingin melakukan yang disebut dengan suami istri. Karena kita puasa, nggak mungkin kita lakukan. Ini semua ya, yang berikutnya adalah kita pun kalau kita ini berbuat, kalau kita ini beraktivitas, sedangkan aktivitas kita itu harus sesuai dengan perintah. Kita harus takut kepada Allah. Jangan sampai segala aktivitas kita, segala perbuatan kita tabrak saja. Yang penting saya untung. Jangan, Pak. Ada aturannya. Ada pedomannya. Apa itu pedomannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita tunggu doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah dalil firman-Nya singkat. Wala taqrabu zina. Saya terus. Nah, dari singkat itu bahwa dikatakan jangan sekali-kali mendekati zina. Wala di situ adalah menunjukkan benar-benar Allah itu melarang mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, Pak. Apalagi kita malah melakukan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan di media massa, di media elektronik, anak-anak kita yang ada di daerah Jawa Timur, kalau nggak salah di daerah Probolinggo, yang mungkin di sini ada orang Jawa, itu Pak sangat menghebohkan. Apa yang menghebohkan? Anak-anak masih SMP, siswi SMP dan siswi SMA ratusan itu rame-rame dia menuju ke KUA. Untuk apa? Untuk cepat dinikahkan. Loh, kenapa dia dinikahkan? Ya karena dia hamil di rumah. Bayangkan ini Pak, masih anak SMP. Nah, ini karena apa? Karena kita dalam kehidupan kita ini, itu kita diberikan yang disebut dengan kebebasan untuk bertingkah laku. Adakah? Mohon maaf kalau kita ada di sini polisi, adakah? Hukum, kalau nggak salah orang hukum ini kita adakah undang-undang yang menyatakan bahwa berbuat zina itu kecuali selingkuh ya, kecuali selingkuh. Berbuat zina suka sama suka itu dipenjara. Pokoknya kalau lihat suka sama suka, campur saja. Perkara nanti dia
hamil atau tidak, yang ini suka sama suka. Ini kecuali pernikahan ya. Oh, terikat dengan pernikahan. Iya. Itu orang hukum. Iya. Yang berarti ya dalam hal di sini itu adalah hukum, ya, yang ada di negara kita. Kalau kita lihat di sini, kalau dia suka sama-sama dia adalah anak muda yang belum pernah menikah, paling hukumannya ya kalau ketangkap hansip ya dinikahkan, ya ketangkap security ya dinikahkan, tidak ada hukumnya. Nah, beda dengan Islam. Ya, kapan-kapan kita akan bicara tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Ini adalah bukti ketakwaan. Kita pun sekarang Pak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apakah kita bisa jamin di daerah kita sana, mohon maaf di sini banyak di Baruga ini orang Islamnya itu bisa dijamin kalau dia itu puasa semua? Apakah pernah di sini, mohon maaf kalau ada yang RT maupun RW, ya keliling dia. Kalau anda kan ada di situ orang laki-laki Muslim nggak puasa, langsung dimarahin, pernah? Tidak pernah. Ya, dia bilang, boro-boro saya marahin, daripada saya bertengkar. Ya, akhirnya dia bersifat pribadi. Begitu juga, andai kan kita semua memilih, sampai nggak sholat, sampai nggak sholat. Ya. Akhirnya sholat ini kan sholat kita adalah salah satu bentuk kewajiban kita untuk menjalankan itu sholat. Iya. Berapa menit ini? Bersama ya? Berapa menit kira-kira? Nggak yang mau diminta? Oh sebelumnya, ya. Boleh saya sampai jam setengah berapa? Maaf. Apalagi liburan lah ya. Ya. Itu Pak, kita lihat. Begitu banyaknya yang di mana kita mungkin. Apalagi tiap Jumat ustadznya pasti ngomong. Pasti dia akan mengucapkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebenar-benarnya bertakwa. Sebenarnya bertakwa. Wajib hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minafsi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, maupun hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu semua harus bertakwa. Tapi banyak sekarang Pak, itu lebih mengarah hablum minannas. Hubungan kita dengan sesama manusia ini menimbulkan dosa. Dosa kecil maupun dosa besar. Tadi tentang perzinahan. Nah, sekarang itu di Makassar, mohon maaf, ada keluarganya yang sering obat memang. Yaitu maraknya sekarang di Makassar adalah LGBT, terutama anak yang kita katakan becok dan yaitu tomboy. Saya buka puasa satu keluarga di salah satu tempat itu Pak, saya kaget. Ini perempuan ini laki atau perempuan? Wajahnya itu perempuan, tapi modelnya laki-laki. Ternyata saya berteliti, memang dia selalu kan. Selalu dia pakai baju yang bisa mengketatkan dan menarik dadanya biar tidak menonjol. Ya Allah. Begitu juga ada mahasiswa saya di Universitas IPA ya. Dulu di IPA Negara, sekarang di Universitas IPA Makassar.
negara ini nggak boleh. Ini ada ceritanya Pak, kenapa yang saya berikan sedikit. Kenapa sih kampus itu nggak boleh pakai universitas di negara? Karena undi-undi Semarang itu protes. Kenapa mau pakai sama? Loh kan tidak, kita pakai O, di sini pakai A, tetap dia nggak mau. Rektornya sampai semua itu nggak mau. Kan di sana kan di universitas di Ponegoro. Ya orang Jawa itu jadi dengan O Pak ya. Nanti kalau ada namanya orang O itu pasti orang Jawa. Tapi nggak semua juga. Ya. Nggak semua yang bisa sih. Nggak semua. Ada kan namanya Suryono masih Jawa. Ada yang bilang, saya orang Solo. Solo mana? Sulawesi. Iya. Nah, di sini akhirnya suruh berubah, negaranya dihilangkan jadi FIFA. Ya, saya lanjut. Jadi itulah ketakwaan yang banyak itu tambah justru yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan muamalah, ya, jual beli transaksi perjanjian itu yang menimbulkan dosa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, dari istiqomah ini apa? Pertama, kita harus konsisten di dalam ibadah kita. Kita harus konsisten benar-benar dalam hidup ini. Ya kalau kita bisa menjalani semua, yaitu hubungan kita dengan Allah. Rugi loh Pak, kalau kita hidup tapi tidak pernah melakukan yang disebut dengan yaitu sunnah. Rugi besar. Apalagi bulan Ramadan. Saya percaya Bapak di sini semua pasti sudah mengatakan Al-Quran. Betul Pak ya? Betul Pak. Sudah ada yang katakan ya? Ada yang baru juz 1. Ya, kesempatan kita untuk mengatakan. Saya percaya ini wajah-wajah ahli membaca Al-Quran insya Allah. Apalagi tadi imamnya anak muda Pak ya? Pasti anak muda Pak? Dulu sudah ganti status. Iya. Luar biasa Pak bacanya. Sekarang banyak anak-anak muda yang imam terawih, protokol ya. Juga Bapak mungkin masih muda juga ya. Mungkin masih 25 tahun. Iya. Jadi di sini ayo tentang ibadah ini benar-benar kita kesempatan. Jangan kita ini kalau kan Makassar bilang tidur terus, mentang-mentang Ramadan tidur terus, ya manfaatkan Pak kesempatan apalagi sekarang bulan yaitu tanggal merah, ya pasti orang-orang tidak akan ke kantor. Besok juga yang di PNS pasti libur karena Sabtu. Ini kesempatan, ayo baca. Perkara bacaan kita andaikan Pak ya, karena kita gak ada ilmunya, makhluk dan tajwidnya, ya kita belajar. Nggak apa-apa belajar ke anak-anak kita yang dia sudah majid, dia sudah dapat sertifikat andaikan ya, membaca tajwid dan makhluk yang bagus. Silakan. Yang kedua, kita harus konsisten di dalam untuk yaitu mempunyai akhlak yang mulia. Kita punya akhlak yang mulia, yang dimana dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh kita. Wah, beda loh. Kita dengan Nabi yang beda. Iya, tapi Allah menciptakan Rasulullah, Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW itu karena apa? Karena dia adalah untuk contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita. Manusia sama-sama manusia, sama-sama dia juga pernah sakit, sama-sama juga dia menikah, sama-sama juga dia meninggal, sama pada kita semua. Cuma memang salah satunya Rasulullah itu diberikan predikat maksud. Dia pernah salah. Ya meskipun ada pendapat yang lain, Rasulullah pernah salah, tapi kalau saya maksud. Dan Rasulullah tidak mau disembah. Tapi sekarang
Kadang-kadang ada orang maunya itu diikuti karena dia bos, seakan-akan dia pemimpin dan harus diikuti. Nah, di sini itu salah. Yang berikutnya adalah kita harus konsisten, yaitu tentang menjauhkan diri dari dosa kecil maupun dosa besar. Ayo kita konsisten, kita istiqomah, kita berusaha. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Mungkin yang ada di sini pernah diberikan penyakit oleh Allah. Ya salah satunya penyakit orang tua Thailand satu, yaitu diabetes, ya, terus jantung. Tapi kalau orang desa ya tidak ada, karena dia sudah harus mencampur manjat pohon kelapa dan sebagainya, asam urat, jadi semua. Ayo kita benar-benar hindari dari dosa-dosa yang mana dosa itu telah kita jalankan dan kita minta ampun pada Allah. Dan Pak, ini kalau boleh saya tambah sedikit bahwa doa yang paling dikabulkan oleh Allah bagi khusus bulan Ramadan ya adalah pertama pada waktu kita ini sahur, ya, pada waktu sahur kita berdoa. Yang kedua pada waktu kita berpuasa, dan yang ketiga pada waktu kita berbuka. Ini kalau puasa untuk Ramadan ya, tapi kalau bukan Ramadan ya ada. Salah satunya kita menunggu iqamah saja, itu kita dianjurkan untuk berdoa. Doa apa? Tapi harus yakin. Jangan doa kita nggak yakin. Apalagi doanya itu cepat sekali. Allahumma berikan lalu subhanahu lalu ya hasan. Ya, kalau orang Jawa itu ada namanya kenduri gitu Pak ya. Ya kalau orang Jawa katakan bantahan Pak ya, maka doa. Pak Imam doa. Itu Pak cepat selesai maka ya tapi insya Allah di sini nggak ada begitu ya. Doanya pasti pelan-pelan kita minta pada Allah. Karena apa? Apa yang diputuskan oleh Allah itu lebih mengarah ke apa? Yaitu baik bagi kita. Ya, oke. Yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita dianjurkan juga konsisten membela agama kita. Ayo Pak, pertahankan. Jangan kita ini membilangkan jati diri kita sebagai umat Islam. Jangan kita malu-malu. Andaikan kita berada di mana saja, tunjukkan. Ya, bertakwalah kalian semua kita, yaitu di mana saja Anda berada. Kita bilang, saya mau bilang kita. Dan di mana di sini adalah kita dikatakan bertakwalah kalian di mana Anda berada pada waktu apapun dan kondisi apapun. Ya, kesimpulannya karena sudah jam ya adalah ayo Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, mumpung sekarang masih Ramadan, mumpung juga kita masih diberikan hidup oleh Allah, ayo kita istiqomah di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Selesai? Atau ada yang jawab? Tadi Ustaz ceritanya tentang LGBT kayaknya mengganggu sekali. Oh iya. Gimana akhir ceritanya Ustaz? Oh iya. Contohnya LGBT banyak. Kalau di dalam kita ini orang yang dimana dia ini melakukan hal itu, itu pencong dan sebagainya. Kalau di dalam Islam Pak, mohon maaf ini ya, saya pakai standar Islam, itu hukumannya Pak, itu dijatuhkan dari lantai 7. Kepala di bawah, seperti kalau semangka pecah. Wah! Ini kalau dalam Islam ya, mohon maaf di sini, ya standar kita dalam Islam. Ya kenapa? Meskipun orang mengatakan itu kan karena hormonnya menuju ke laki-lakian, kita tunggu dulu Pak. Ada
di daerah saya, di tempat tinggal saya, itu mulai dari dia kecil sampai dia mahasiswa, itu ibaratnya dia ini perempuan, Pak. Tapi dia nggak pernah datang bulan. Ternyata dia ke dokter, dia dilihat, ya, atau dia dioperasi apa, ternyata lebih menonjol laki-lakinya. Nah, dan akhirnya sekarang dia jadi laki-laki. Dan dia menikah. Bisa dipahami Pak ya? Ini. Jadi yang jelas hukuman apa saja bagi orang-orang yang dimana dia itu LGBT, mulai cedera, ya, lesbian, homoseksual, dan juga bi trans dan lain sebagainya. Ini semua itu tidak boleh dengan besar. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini laki-laki, perempuan, di mana posisi perempuan itu untuk menjalankan kehidupan itu sesuai dengan Islam. Sekarang banyak sekali mohon maaf nih Pak, perempuan tulen, tapi dia karena muslim, pakai celana jeans. Bisa saya kadang-kadang jalan-jalan Pak, belum aja. Apalagi kalau Ramadan ini saya istighfar saja, astagfirullah. Bagaimana? Tidak istighfar Pak. Kalau ada kan di situ anak-anak, pakai bajunya itu luar biasa, ya, pakai baju biasa, tapi dia di dalamnya tidak pakai rangkap, langsung HB-nya. Ya, ini Pak, ya, wajar kita manusia kan? Tapi saya istighfar Pak, astagfirullah. Ya, tapi dalam hati astagfirullah, alhamdulillah. Anjir, ya, jadi LGBT dalam Islam itu diharamkan. Makanya dari sini Pak, kalau ada yang punya keluarga, ya cepat memang dia sering coba. Insya Allah bisa Pak. Banyak buktinya di Pangandaran. Dia dulu itu lagi bencong, akhirnya dia sekarang jadi laki-laki. Memang dia laki-laki tulen. Ya, tapi kalau di kampus itu ada Pak, juga dia mau selesai dia ujian. Saya katakan, kau muslim? Iya. Saya bisa bayangkan kalau kau mati, jangan bicara mati. Saya bilang, kenapa Pak kalau mati? Kalau saya suruh doa bingung. Karena apa? Kalau laki-laki, Allahumma fir lahu. Kalau perempuan, Allahumma fir lahu. Kalau bencet, masa humna? Ya, humna. Tidak mungkin Pak. Pak jangan bicara mati. Tapi kok bencet itu loh? Bilang gitu. Karena dia itu sampai ditanya Pak, sampai kita ketawa semua. Karena sebenarnya kita nggak boleh ketawa juga, jengkel ya. Dia itu ketemu sama tomboy, sampai laki-laki ini yang bencong ini ditanya, punya uang nggak pernah dipakai tuh? Dia bilang gitu. Kenapa? Saya ditanya gitu, ya Allah. Seakan-akan perbedaan kelamin itu seakan-akan seperti muda-muda saja. Ya. Itu Pak, kita pernah tahu yang almarhum, ya, almarhum Dorja, ya itu kan dulu kasus yang pertama rame-rame tentang gender. Itu di Surabaya dulu saya masih sempat dia di Surabaya dan belum terkenal pun saya sempat juga melihat dia. Itu kalau sepak bola Pak, karena memang disuntik Pak ya, dia cuma pakai celana dalam dan BH saja. Jadi kiper lagi. Ini dulu ini ya, kasus yang kita nggak usah cerita karena dia sudah menikah. Ya, jadi Pak, LGBT di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ya, ada yang lain? Tidak apa-apa, tanya apapun. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kajian Islam? Ini anak saya, Bapak Anji, luar biasa ya. Ya, nggak ada. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau nggak jelas, ya jelas. Karena mahasiswa kalau tanya bagaimana jelas? Jelas, saya begitu. Ternyata dia nggak tahu. Ya, oke. Kalau tidak, ya saya mohon maaf. Mungkin menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian. Ya, ayo kita senantiasa untuk selalu istiqomah di dalam ketakwaan kita. Karena apa? Kita nggak tahu kapan kita ini dipanggil oleh Allah.
Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.